Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di NTV Prime. Komentar mantan asisten pelatih tim nasional sepak bola Indonesia Alex Pastor soal kegagalan ke Piala Dunia 2026 menuai kritik dan berbagai sorotan. Salah satunya adalah penasehat klub sepak bola Semen Padang Andre Rosiade. Di unggahan akun media sosialnya, Andre mengungkapkan tidak adanya rencana strategi dari tim pelatih timnas Garuda saat berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia awal Oktober lalu. Dan sebelumnya di sebuah sesi wawancara di Belanda, Alex Pastor menyebut timnas Garuda belum layak lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, target dari PSSI tidak realistis karena Indonesia ada di peringkat ke-119 FIFA saat berlaga di kualifikasi. Tim kepelatihan dinilai sudah melakukan yang terbaik, tapi hasilnya Indonesia disingkirkan Arab Saudi dan Irak yang punya peringkat lebih baik. Bagaimana pandangan analis sepak bola terhadap pernyataan mantan asisten pelatih timnas Garuda Alex Pastor? Kita akan tanyakan langsung ke Gita Suwondo yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Bung Gita. Selamat sore, Naila. Bung Gita, langsung saja deh pandangan Anda terkait curhatan dari Alex Pastor ini seperti apa? Nah, saya sih hanya bisa mengatakan bahwa orang kalau udah diakhiri masa kerjanya sebaiknya diam saja, sebaiknya tidak melakukan wawancara karena pertanyaan dari wawancara itu pasti akan menyudutkan dia dan dia akan cenderung defensif. Saya Ya. berpikir bahwa Alex Rasur ini jadi sangat defensif sekali bahwa dia mencari alasan dari kegagalan mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia atau bahkan ke putaran kelima zona Asia. Yang kalau mereka jadi runner-up, mereka akan tetap bisa bermain di bulan November nanti melawan runner-up dari grup A, yaitu Uni Emirat Arab. Jadi saya pikir bahwa kalau dia sampai mengatakan bahwa target awal dari PSSI adalah lolos ke Piala Dunia, sangat tidak realistis. Ya. Artinya yang selama ini digembur-gemburkan oleh PSSI bahwa targetnya adalah Piala Dunia 2030, ya tidak kenyataan karena memang targetnya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Dan itu gagal dilakukan. Kemudian kalau dia mengatakan bahwa kita peringkat 119 dunia belum pantas. Sebenarnya peringkat 119 dunia bahkan 125 pada saat dipegang oleh pelatih terdahulu Sintayong, kita pun bisa mengalahkan Arab Saudi dengan 2-0 dan kemudian 1-1 pada saat bermain di Jeddah. Ini pertanyaannya bahwa kita memang kalah dari Irak di tangan Sintayong sampai 3 kali. Tapi kemarin pada saat kita menghadapi Irak di Jeddah justru kita mengimbangi permainan Irak. Jadi dengan pendekatan strategi yang baik sebenarnya kita bisa mengimbangi kedua negara itu Arab Saudi maupun Irak. Jadi saya pikir mereka salah strategi dan coba menyalahkan dengan mengatakan bahwa peringkat kita ini sebenarnya belum pantas ke Piala Dunia. Siapapun pasti belum pantas ke Piala Dunia dengan peringkat di atas 100. Tapi kan kalau kita sudah masuk round 4 tidak ada pantas dan tidak pantas. Harus diusahakan untuk pantas. Oke, Ya. masyarakat boleh ragu. Pandit juga boleh mengatakan bahwa kita akan kalah 2 kali, kita hanya bisa dapat 1 poin. Tapi tim, apalagi tim kepelatihan kan tidak boleh berpikir seperti itu. Itu yang saya sangat sayangkan. Kenapa Alex Pasur sampai harus berbicara seperti itu? Padahal saya pikir tadi Alex Pasur adalah salah satu sosok yang sebenarnya bisa menangani tim nasional kalau ada pendekatan dari PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert. Tapi dengan pernyataan seperti itu dia justru menjauhkan dirinya dari masyarakat. Padahal seharusnya dia bisa menjadi supporter darling bahwa dia masih diminati oleh masyarakat karena dianggap punya strategi. Tapi yang dikatakan oleh Pak Andre Rosiade bahwa kita tanpa strategi di putaran keempat. Satu pertandingan benar, kita benar-benar tidak memperlihatkan strategi melawan Arab Saudi. Membaik melawan Irak, tapi kemudian hasilnya ya sama-sama tahu kita bahwa gagal. Jadi saya pikir ini hanya alasan dari Alex Pastur untuk mengatakan bahwa dia tidak gagal, tapi tim ini yang buruk dan sebagainya. Sebenarnya tidak boleh dia mengatakan demikian karena dia yang membawa tim ini. Betul, tidak bijak ya Bung ya kalau Ya, sangat ini tidak bijak. dilontarkan dari Betul. seorang Alex Pastor begitu. Tapi kalau Ya. Anda menilai juga curhatan dari Alex Pastor ini apakah juga menyasar PSSI? Iya, saya pikir iya. Ada yang dia kan mengatakan bahwa target awalnya adalah Piala Dunia. Kalau tidak lolos ke Piala Dunia kan nanti bagaimana grassroots itu berkembang dari under 20 yang juga pelatih Belanda yang tidak sempat bekerja Van Kempen itu kan. Kemudian under 23 dari Gerard Van Burg. Artinya ada keinginan dari PSSI untuk meneruskan kerjasama dengan membawa tim-tim under 20, under 23 nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang dikatakan bahwa secara grassroots Indonesia ini amburadul, tidak bagus pengembangan pemain mudanya sehingga menyulitkan mereka.
Tapi kan sebenarnya kesalahan mereka awal adalah tidak bermain baik melawan Arab Saudi sehingga kita gagal walaupun membaik lawan Irak sehingga dia sebenarnya tidak pantas mengatakan ini. Ada satu sisi yang benar bahwa grassroots kita harus diperbaiki. Tapi Hmm, intinya adalah dia tidak boleh defensif untuk mengatakan bahwa kegagalan ini adalah bukan salah mereka, tapi salah pengembangan pemain dan salah ya. kualitas pemain. Karena pada saat mereka datang, mereka juga tidak diharuskan mengembangkan pemain. Mereka bahkan diberikan kesempatan untuk mencari pemain-pemain diaspora. Makanya datanglah Ole Romeni, datanglah Joey Pelupesi yang tidak ada di zamannya Sintayong, datang Miliano Jonathans, kemudian datang beberapa pemain lain yang punya kesempatan untuk bermain timnas. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada grassroots yang mereka Ya. kembangkan juga. Mereka mendapatkan pemain yang bisa dipakai dan punya kualitas, yang dianggap punya kualitas. Ya, sikap ini sangat berbeda dengan tim kepelatihan sebelumnya yang ditunjukkan oleh Sintayong dan Iya, kawan-kawan ya, betul. Bung Iya, Gita, di mana Sintayong selalu mengungkapkan optimisme begitu ya iya, ketika betul. walaupun Ya. juga ada kalah bertanding. Anda melihatnya seperti apa nih dari perbedaan keduanya? Saya sih nggak mau ngomong terlalu banyak tentang Sintayong, jadi saya dipikirnya ternak Sintayong lah nanti seperti itu. Saya adalah fansnya Sintayong, tapi saya berpikir bahwa pada saat dia diberhentikan kerjasamanya dengan PSSI pun, Sintayong mengatakan bahwa saya berharap tim nasional Indonesia akan bisa lolos terus ke Piala Dunia, kalau Ya. tidak lewat putaran ketiga langsung, tapi lewat putaran keempat dan lain sebagainya. Seperti ada apa? Kata-kata menyemangati, word of Mhm, encouragement yang datang dari mantan pelatih, yang ini yang tidak terlihat. Bahwa kemudian mhm. sebelum Alex Pasur bicara di media kan dia juga ada beberapa pendapat yang ada beberapa kalimat yang mengatakan bahwa Mhm. mereka enggan balik ke Indonesia karena situasinya yang tidak bagus bagi mereka karena anggapan negatif dari penonton-penonton kita, dari supporter-supporter kita. Sebenarnya itu hal yang harus dihadapi oleh mereka. Mhm. Sintayong pun waktu kalah lawan Cina kan dia hadapi supporter, dia hadapi federasi untuk dilakukan evaluasi. Ini yang tidak mereka lakukan secara etika jadi kayak kurang baik ya mereka ya. Di Ya. samping kemudian kok keluar kalimat-kalimat yang nggak perlu itu jadinya. Ya, ini seakan mengenang lagi kerinduan dari supporter timnas akan keberadaan Iya, Sintayong saat ini. Tapi Bung Gita, betul. kalau tidak salah ya, Anda pernah menyebut Alex Pastor ini sebagai salah satu kandidat pengganti Patrick Kluivert. Tapi bagaimana setelah komentar ini viral? Eh, Terus terang waktu itu saya berharap bahwa Alex Pastur ini kan strateginya oke ya. Melawan China, melawan Bahrain itu kan strateginya dia. Dia bermain defensif untuk kemudian counter. Kan dia sering mengatakan setelah kita kalah dari Australia, tidak penting untuk bermain bagus asal Indonesia bisa lolos. Jadi artinya dia tampilkan pada saat menghadapi China, menghadapi Bahrain. Jadi saya berpikir, oh ini orang sebenarnya di belakang Patrick Kluivert dia adalah sosok ahli strateginya. Dan Hmm, ini terbukti, ada perbaikan hmm, permainan di menit-menit akhir melawan Arab hmm, Saudi, sehingga kemudian kita membaik masuknya Tom Haye, kemudian masuknya Ole Romani, membuat permainan berubah. Kita lebih bisa hmm. mengimbangi Arab Saudi. Melawan Irak juga strategi, saya pikir itu strategi Alex Pastor. Itu yang kenapa saya mengatakan bahwa pantasnya orang ini menggantikan, toh dia sudah tahu luar dalamnya tim nasional. Tapi dengan kalimat yang dia katakan seperti ini, jadi saya agak apa ya, kurang simpati. Jadi saya mengatakan bahwa ini orang kalau dipegang nanti akan cari-cari alasan juga kalau nanti ada Ya. sesuatu yang lain hal yang tidak baik untuk tim nasional, hasil yang buruk bagi tim nasional jadinya. Oke, jadi kalau memang dikatakan tidak realistis, tidak logis untuk timnas lolos ke Piala Dunia, kenapa dulu mau melatih timnas Indonesia ya? Iya betul, karena kan dulu kan waktu mereka mendapatkan job ini kan yang jelas bahwa harus melanjutkan perjuangan, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong dengan 6 Hmm, poin untuk mendapatkan poin-poin berikutnya dan hmm, lolos. Jadi artinya mereka yakin dengan ya. diaspora ini mereka lolos. Jadi saya ini mungkin seuzon ya. Jadi saya berpikir ini rombongan pelatih ini menganggap bahwa CV mereka di Piala Dunia kan tidak akan terjadi lagi. Kita sudah gugur, sehingga mereka berpikir bahwa buat apa meneruskan, buat apa hanya bermain di AFF, buat apa hanya bermain di Piala Asia kalau tidak ada CV Piala Dunia. Karena saya pikir pelatih dan juga para pemain ini kan mengharapkan untuk lolos Piala Dunia. Tapi sebagai bagian dari timnas kita kan tidak boleh kalau gugur kemudian kita enggan lagi berperan di tim nasional karena apapun kan tim nasional masih akan terus bermain di pertandingan-pertandingan berikutnya, di turnamen-turnamen berikutnya. Ini yang saya pikir kok Alex Pasur hanya segini aja ya, kayak. Jadi saya berpikir seperti itu. Jadi nggak Ya, simpatik banget dengan komen-komennya dia. ya. Banyak supporter timnas yang juga tidak simpatik dengan apa yang disampaikan, dilontarkan oleh Alex Pastor. Jadi kalau secara psikologis publik juga seharusnya sudah bisa menilai ya bahwa ini Iya, sepertinya kok menjadi betul. mencari kambing hitam, kok jadi gaslighting gitu ya istilahnya kalau dalam Iya. psikologi. Ya, Silakan jadi Bung Gita. kayak cari scapegoat ya apa Hmm, ini jalan keluar gue untuk mengatakan bahwa ya
tim ini tidak pantas untuk lolos ke Piala Dunia. Kemudian kan dia belum apa-apa sudah mengatakan bahwa Jordi Cruyff juga berakhir ininya apa kerjasamanya. Kemudian direktur teknik juga berakhir. Padahal PSSI sendiri belum mengumumkan bahwa keduanya sebagai penasehat teknis dan juga sebagai direktur teknik berakhir. Yang baru dianggap berakhir adalah Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Daniel Lanzat, dan juga Gerard Van den Burg dan Van Kempen sendiri. Yang lain-lainnya belum kok dia sudah mengatakan seperti itu. Untung dia tidak mengatakan Om Simon Tahamata juga berakhir karena Om Simon Tahamata yang paling berkeinginan untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia, sepak bola grassroots di Indonesia. Jadi ya seharusnya tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Seharusnya dia juga tidak menerima tawaran untuk bicara di media ya karena kan kita tidak wajib untuk bicara di media, apalagi kita dalam keadaan posisi terjepit, kita gagal, kemudian kita diakhiri kerjasamanya. Ya, dan tapi yang ngundang ini kan legenda timnas Belanda semua ya, Bung Gita? Iya betul, itu yang mungkin gangguannya ya. Tapi kalau saya dari sisi Alex Pastur, saya pasti akan berpikir bahwa saya tidak mungkin mengatakan secara terus terang apa yang terjadi bahwa mereka salah strategi atau gimana pun. Tapi jelas kok terlihat waktu lawan Arab Saudi dia memasang pemain yang salah di posisi yang salah. Para pemain itu bukan pemain-pemain buruk, tapi yang bermain tidak di posisinya dan bukan yang terbaik di posisinya pasti akan jadi bumerang juga. Karena kita pernah mengalahkan Arab Saudi, kita pernah menahan imbang Arab Saudi. Kenapa kita harus kalah dalam permainan yang sangat apa ya, sangat jomplang sekali dibandingkan dengan dua pertandingan sebelumnya. Kita benar-benar seperti Ya. kembali lagi ke zaman dulu, dipermainkan, diajarin bermain sepak bola oleh Arab Saudi. Walaupun dari sisi skor kita tidak terlalu menyolok ya. Walaupun pertandingan itu sendiri sebenarnya bisa berakhir dengan 6-1 atau 7-2 untuk Arab Saudi kalau tidak ada Martin Paes saat itu. Baik, tapi Bung Gita kalau secara data ini kan Alex Pastoor yang menyebutkan nih karena peringkat timnas di bawah 100 gitu ya. Tapi sejauh ini tuh Ya. gimana kansnya atau peluangnya untuk peringkat-peringkat yang memang di bawah 100? Ya, memang belum ada tim negara-negara yang peringkat 100 ke atas yang lolos ke Piala Dunia. Kalau saya nggak salah ingat tuh Korea Utara yang paling besar, yang paling rendah peringkatnya tahun 2010 ya pada saat lolos ke Afrika Selatan itu mereka peringkat 99 dunia. Tapi Ya. kan kalau kalimat orang bijaksana selalu ada hal pertama untuk setiap setiap apa ya, setiap eventnya atau setiap kejadiannya. Kenapa enggak peringkat 119 bisa lolos ke Piala Dunia mengalahkan peringkat yang ada di bawahnya di bawah 100? Karena secara teori kita pernah mengalahkan mereka, secara historis kita pernah mengalahkan mereka. Belum pernah mengalahkan Irak, tapi toh kita bisa mengimbangi Irak. Untuk pertama kalinya kita bisa mengimbangi Irak dengan pemain-pemain yang benar. Jadi rasa-rasanya oke-oke aja. Kemudian kalau kita lihat Curaçao memang ada di peringkat 80 dunia dan mungkin juga lolos ke Piala Dunia. Saya nggak tahu Cabo Verde yang sudah lolos ya apakah peringkatnya di bawah 100 atau di atas 100. Tapi jelas bahwa ini dua negara yang memiliki pemain-pemain diaspora Belanda. Jadi kan bisa diandalkan sebenarnya para pemain-pemain ini dan tidak salah gitu loh. Dan kenapa harus mengembalikan kepada kenyataan bahwa grassroots di Indonesia itu amburadul, tidak bagus dan segala macam. Memang benar itu yang harus dikembangkan oleh PSSI. Tapi kan pemain-pemain yang mereka miliki bukan datang dari grassroots, bukan dari pengembangan mereka sendiri. Ini pemain-pemain yang sudah jadi di Eropa sana. Ditambah pemain-pemain yang merupakan pemain-pemain kelas 1 di liga lokal kita. Oke. Nah, tapi kalau juga dari catatan terakhir pertandingan timnas melawan Irak begitu, Anda melihatnya seperti apa? Justru timnas ini mampu merepotkan lawan ya di awal-awal Iya, pertandingan. Bahkan di betul. Fatmob sendiri catatannya melepas lebih banyak tembakan, 9 secara total dan Irak hanya 7. Iya, betul. Dan memang apa ya di sepak bola kalau permainan berimbang di mana dua tim juga saling silih berganti menjaga serangan, kemudian ada yang benar-benar tidak melakukan blunder sama sekali seperti halnya Irak. Hmm, Ini kan kita dihukum. Ada blunder dari Rizky Ridho. ya. Padahal sepanjang pertandingan itu Rizky Ridho melakukan apa ya 4 kali block shot, kemudian Hmm, clearance sampai 5 kali, kemudian passing akurasinya juga bagus. Tapi ada satu hmm, kesalahan dia yang membuat kemudian jadi gol Irak. Jadi saya pikir itu faktor luck juga ya harus dikatakan seperti itu. ya. Kita bermain baik dan itu yang menjawab saya yakin bahwa dengan polesan yang tepat kita bisa mengimbangi tim-tim besar di Asia. Mungkin tidak Jepang, mungkin tidak Korea, mungkin tidak Iran, tapi untuk berhadapan dengan Arab Saudi, berhadapan dengan Irak, berhadapan dengan Qatar, kita punya kemampuan untuk hal itu. Kalau melihat dari pertandingan terakhir kita melawan Irak, karena pemain-pemain kita kan oke-oke semua ya sekarang Ya. terlepas apapun bukan datang dari grassroots kita. Polesan seperti apa sih Bung Gita yang nantinya perlu menjadi pekerjaan rumah dari pelatih selanjutnya?
Ya, Polesan yang tahu benar kelemahan dan kelebihan pemain kita. Saya jadi harus balik lagi ke Sintayong. Dia itu kan tidak punya Ole Romeni, tidak punya Joe Pelopessi. Tapi Hmm. dia punya strategi untuk bisa mengalahkan Arab Saudi saat itu dari kualitas serangan balik kita. Dari sayap dia tahu kita punya kecepatan, dia mengambil strategi dari apa ya, dari situasi bertahan kemudian cepat sekali build up untuk melakukan counter attack yang tepat. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Pernah terjadi sekali pada saat gol kemenangan kita melawan Bahrain, tapi bahkan melawan Cina pun walaupun kita menguasai jalannya pertandingan di GBK, gol datang dari penalti, tidak dari open play, tidak dari build up serangan yang selalu dikembangkan oleh Sintayong selama ini. Jadi dari 8 kali Patrick Kluivert memegang tim nasional kita, saya ya hanya mencatat bahwa strategi yang dijalankannya berhasil itu melawan Bahrain sekali, kemudian mungkin melawan China Taipei ya, tapi kan China Taipei kelasnya jauh sekali di bawah kita, jadi tidak bisa jadi patokan. Melawan Libanon yang kemudian memainkan sepak bola sangat bertahan dengan 8 pemain di belakang, kita seperti kebingungan. Kita menang di 2/3 lapangan, kita oke di belakang di tengah, tapi kita bingung pada saat kita untuk mencoba peluang ke depan. Jadi strategi-strategi seperti inilah yang saya Ya, pikir nggak jalan. Kalau tadi Pak Andre Rosiade mengatakan bahwa apaan itu londo-londo nggak nggak menjalankan strateginya, tidak ada strategi. Ya ya. mungkin karena patokannya di situ emang benar seperti tidak tahu harus menjalankan strategi apa terhadap lawan tertentu. Di sepak bola modern kan kita lawan A harus berbeda, Ya. lawan B harus berbeda, lawan C juga harus berbeda tergantung kualitas dari lawan-lawan yang kita hadapi. Balik lagi ya, jadi mengenang ya masa lalu ketika kejayaan Sintayong di mana lagi sayang-sayangnya kemudian Sintayong harus pergi. Nanti kita akan kembali bahas mengenai Yes, hal ini, oke. Bung Gita. Usai Ya. jeda azan maghrib, pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali lagi pemirsa bersama kami di NTV Prime dan kita akan kembali berbincang mengenai harapan sepak bola Indonesia dan juga siapa sih sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Kita kembali tersambung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Gita Suwondo. Bung Gita, di Ya. hadapan media Korea baru-baru ini Sintayong mengatakan bahwa jika ada tawaran kembali untuk melatih timnas dirinya akan comeback. Nah, seberapa besar sih harapan Sintayong comeback ini? Saya juga nggak terlalu, tapi saya pikir tadinya adalah Sintayong tidak ingin comeback, tapi dengan dia mengatakan hal seperti itu ke Korea, artinya dia memang berkeinginan juga ya. Artinya kalau ditawarkan, dia akan berkeinginan. Tapi kan ini rapat Exco, 12 orang Exco itu yang harus voting apakah akan menerima Sintayong kembali atau tidak. Saya Hmm. juga nggak terlalu yakin bahwa akan cenderung ke Sintayong kalau melihat situasi pada saat di mana Sintayong itu pergi, seperti apa ya, seperti ada beberapa orang yang enggan Sintayong ada di memegang tampuk Hmm. pimpinan tertinggi timnas kita. Kemudian juga Pak Erick Thohir sendiri sepertinya tidak ingin juga dengan Sintayong. Itu yang saya pikirkan bahwa tapi kalau sampai para exco itu berubah pikiran, kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Andre Rosiade bahwa sebagian besar dari mereka menginginkan Sintayong, ya kenapa tidak? Walaupun pasti akan heboh-heboh lagi, akan ada pro dan kontra lagi. Pro itu pasti datang dari supporter, datang dari beberapa orang pengamat sepak bola yang juga eh, impress dengan apa yang sudah dilakukan Sintayong selama ini. Tapi kontra juga pasti ada dari beberapa orang yang saya nggak bilang haternya, tapi punya semacam apa ya, semacam penjelasan kenapa jangan Sintayong. Seperti halnya mereka mengatakan bahwa Sintayong tidak membawa sepak bola kita pada permainan yang atraktif. Tapi kan sekarang tujuannya adalah Piala AFF, Piala Asia. Kenapa harus atraktif? Kalau kita bisa memenangkan piala yang selama ini kita tidak pernah menangkan di Piala AFF atau bahkan lolos ke 8 besar di Piala Asia tahun 2027 nanti. Ya artinya setiap orang kan punya metode kepelatihan sendiri ya. Kenapa tidak dibiarkan? Karena selama ini kan kita sadar bahwa Sintayong tidak pernah tuntas dengan targetnya untuk meloloskan kita ke Piala Dunia. Dan tesnya adalah sekarang. Tapi kalau dia tidak juara AFF atau gugur di putaran pertama Piala Asia ya rasa-rasanya harus ada punishment juga kepada Sintayong. Jadi reward dan Hmm. punishment. Tapi saya pikir ini sosok yang tepat yang sudah mengenal Ya, timnas kita dan sekarang punya Ole Romeni dan ya. punya Joe Pelopessi di timnya.
sosok yang tepat tapi belum tentu bisa balik. Nah, tapi kalau Anda menilai lagi dari beberapa nama yang beredar, ini kan kabar burung, kabar liar ini sudah beredar nih mengenai sosok pengganti Ya, Kluivert dari Asia betul. ataupun Eropa. Kalau Anda melihatnya, siapa sih sosok yang muncul ke permukaan yang benar-benar tepat ini loh? Iya, Yesus Casas kayaknya nggak mungkin ya, karena dia katanya sudah merapat ke tim nasional Singapura, katanya Hmm, seperti itu. ya, Ada Timur Kapadze ya, Timur Kapadze kan budget masalah budget. Dia sudah sukses membawa Uzbekistan sejauh ini, kemudian dia kontraknya akan berakhir dan sekarang sudah hanya menjadi asisten pelatih kepala Uzbekistan dengan Fabio Cannavaro yang memegang Uzbekistan untuk Piala Dunia. Jadi saya pikir dia sosok yang tepat. Walaupun dia harus bekerja keras. Kenapa? Karena di Uzbekistan kan jelas grassroots-nya oke, bank pemainnya oke, bisa dipilih ya. dari under 17, under 20, under 23 yang semuanya lolos ke turnamen-turnamen dunia masing-masing dan juga dari timnas senior juga. Dan itu yang pasti harus, tapi dia ahli strategi dan terbukti dengan membawa Uzbekistan sampai sejauh ini. Kemudian Hmm, ada rumor juga yang mengatakan bahwa bisa saja Frank de Boer gara-gara Om Simon Tahamata sudah foto dengan Frank de Boer ya. Eh, tapi saya juga berpikir bahwa kalau Frank de Boer kan dia punya rekor yang cacat juga, tidak sukses membawa Inter ya, di Crystal Palace juga rekor hanya 4 pertandingan dia sudah dipecat. Jadi ya. ya balik-balik lagi kalau buru-buru ya kita jadi ketemu dengan Patrick Kluivert lagi kalau hanya mencari pemain-pemain yang Hmm. asal Belanda atau asal punya nama besar tapi nama besarnya sebagai pemain gitu. Oke, jadi ini kalau menurut Anda ini apakah juga sesuai dengan kenapa PSSI sampai sekarang juga belum mengumumkan pelatih baru Kluivert? Ya, Alasannya jangan buru-buru ya, Bung Gita? ya, saya pikir juga buru-buru karena berikutnya kan kita masih tinggal 2 minggu lagi ya menuju ke FIFA Matchday bulan November. Nah, itu dia. Lawannya pun belum tahu siapa. Jadi saya pikir Mhm, juga PSSI juga lebih harus memikirkan siapa lawannya. Lawannya nggak ya, gampang loh. Kenapa? Karena negara-negara seperti Thailand, Malaysia, mmm, Vietnam, Myanmar, Singapura, Filipina yang bisa menjadi lawan kita cukup memadai kan masih ikut kualifikasi Piala Asia. Jadi pasti nggak bisa lawan kita gitu loh. Yang oke. nganggur, yang tidak punya jadwal kan paling Palestina. Palestina kan Mmm, cukup memadai untuk jadi lawan kita. Kenapa nggak coba didekatin? Jadi saya berpikir alih-alih mencari pelatih yang terburu-buru, kenapa mmm, tidak mencoba mencari lawan-lawan juga? Karena nanti di bulan Maret ya, lawannya pasti akan sangat sulit didapat juga. Kenapa? Karena negara-negara yang sudah tahu grupnya mana di Piala Dunia kan mungkin mhm. tidak ingin melawan Indonesia. Mereka lebih berkeinginan untuk bermain dengan tim yang sesuai dengan lawan mereka nanti di Ya, Piala Dunia ya, gitu. tadi Anda sudah sebutkan Malaysia, Thailand, Palestina, bagaimana dengan Yordania, Kirgistan? Iya, Yordania, Kirgizian kan juga sedang tidak sudah lolos ke Piala Asia. Ya, Yordania sudah ada di Piala Dunia, Kirgizian sudah gugur dari Piala Dunia. Dua tiga negara itu ya, Palestina, Yordania, Kirgizian yang bisa menjadi lawan memadai. Kemudian kan apalagi Kirgizian kalau diundang ke sini. Kirgizian ini kan salah satu negara yang membantu kita lolos ke 16 besar Piala Asia tahun 2023 yang lalu ya. Jadi mhm, pasti akan merupakan ada sambutan hangat juga ya buat para pemain Kirgizian yang dianggap berjasa juga meloloskan kita saat itu. ya. Jadi Bung Gita balik lagi soal kriteria ideal pengganti Kluivert, ini harusnya seperti apa sih? Ya, orang yang tahu seluk-beluk timnas kita, yang sudah tahu bagaimana dan tahu bagaimana kelemahan dan kelebihan dan kelemahan pemain-pemain kita. Mmm, Pemain-pemain kita ini kan walau datang dari diaspora yang sudah bermain di Eropa kan sebenarnya hanya Jay Izzes, Kelvin Verdonk, Verdonk? Ya, kemudian Kevin Dix yang benar-benar ada di level atas. Berikutnya Justin Houper, oke, ada di Fortuna Sittard yang di Belanda. mhm, Kalau kita bicara Tom Haye dengan kualitas yang sangat baik pun sekarang mainnya di liga lokal ya. ya, Kemudian Eliano Reinders juga, Joe Pelupesi yang dianggap sebagai gelandang bertahan yang mumpuni untuk kita kan bermainnya di level kedua Liga Belgia. Bahkan mmm, rumornya adalah dia akan bergabung dengan Persib juga. Jadi saya pikir juga ya kita bukan tim terkuat kalau harus berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia. Jadi pelatihnya benar-benar harus yang bisa memoles dengan sangat baik ya. Contohnya ya mmm. seperti Sintayong. Ada sebenarnya satu sosok Park Hang-seo, mantan pelatih Vietnam. Nah, Tapi itu seperti balik-balik apa lagi. sosoknya kalau Anda lihat? Nah, ini kan gaya mainnya gaya main keras ya. Mmm, Dan saya nggak yakin cocok dengan kita, dengan pemain-pemain kita yang stylish seperti pemain-pemain diaspora kita yang ya, nggak bisa main keras. Dia melatih Vietnam dari pemain-pemain Vietnam ini baru dibentuk sehingga dia bisa memaksakan main keras. Ini kan tim kita kan sudah terbentuk. Nggak bisa lah mmm, pemain-pemain yang biasa tidak main keras tiba-tiba disuruh main keras jadi akan aneh aja jadinya nanti. mhm. Tapi kalau untuk sosok Park Hang-seo secara budget nih PSSI
Kira-kira sanggup nggak nih? Dapat ya, saya pikir dapat ya. Tapi kan PSSI pasti ada dana lah untuk setidaknya mendapatkan Timur Kapadze atau Hmm, Paulo Bento yang pernah melatih Korea Selatan di Piala Asia. Jadi saya pikir juga itu. Tapi balik-balik lagi, ya. justru pelatih-pelatih yang tidak punya nama besar ini sebagai pemain justru sangat bagus sebagai pelatih. Sintayong kan kita nggak kenal sebagai pemain, Paulo Bento Hmm, juga, kemudian Timur Kapadze juga, bahkan pelatih Jordan di putaran hmm. kedua yang meloloskan Jordan ke Piala Dunia itu orang-orang Maroko itu dia juga salah satu pelatih yang bagus yang bisalah kita dekati dengan finansial yang kita miliki. Jadi nggak harus sebelum apa-apa Frank de Boer yang mungkin mahal tapi nggak tahu jelas seperti apa. Ada Hmm. sosok juga seperti Jurgen Klinsmann tapi kan di Korea Selatan dia dikenal sebagai pelatih yang dalam tanda kutip malas. Kenapa? Karena lebih banyak di Amerika daripada di Korea sendiri. Dan kita kan pernah mengalami itu ya. Patrick Kluivert lebih banyak di Belanda daripada di Indonesia. Dan hal seperti ini yang harus kita Ya. hindari. Baik, jadi selain memperbaiki lini antar lininya, tadi kalau Anda katakan ada polesan dan gebrakan seperti apa nih yang nantinya ditunggu-tunggu oleh pelatih baru kita? Gebrakannya adalah bagaimana tim kita ini bisa dimanfaatkan dari segala posisi untuk berhadapan dengan lawan yang berbeda-beda. Hmm. Sintayong pernah melakukannya. Sintayong pun pernah salah strategi pada saat kita berhadapan dengan China. Saat itu kita terlalu menyerang dan segala macam. Intinya adalah tim kita ini dengan yang kita miliki sekarang di tim nasional ini kita harus balance antara menyerang dan bertahan. Itu yang Hmm. harus dilakukan oleh pelatih baru kita yang sudah pernah dilakukan oleh Sintayong yang tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Maaf, Oke. saya harus mengatakan bahwa secara keseluruhan Patrick Kluivert walaupun pernah mencatat 3 kali kemenangan buat tim nasional kita, ya rasa-rasanya banyak kegagalan-kegagalan juga. Artinya yang mentok pada saat dia harus menampilkan strategi baru tidak jalan di dalam satu pertandingan. Itu Oke, aja. nah kalau gaya kepemimpinannya seperti apa nih Bung Gita yang harus ditampilkan oleh pelatih baru nanti? Gayanya pimpinan harus benar-benar mengayomi ya seperti bapak dan anak gitu. Saya senang dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong. Artinya dia dekat dengan pemain walaupun Hmm, banyak sekali pandit-pandit yang mengatakan bahwa dia kasar terhadap pemain. Tapi kan balik-balik lagi kalau seorang bapak ke anak kan kadang-kadang kita ya. menunjukkan sikap yang seperti menghukum padahal kita dalam tanda kutip itu kita care kepada mereka seperti memukul bagian belakang kepala, memukul Hmm, bagian belakang punggung. Kemudian kalau kita lihat para pemain itu menang ataupun kalah mereka tetap apa ya menyanjung Sintayong. Artinya pelatih ini kan benar-benar diminati oleh pemainnya. Di luar orang mengatakan bahwa ada kericuhan di kamar ganti dan sebagainya. Saya nggak melihat hal-hal seperti itu. Di luar pada ya. saat kita berhadapan dengan Arab Saudi dan menang itu orang mengatakan bahwa itu strategi pemain. Tapi saya melihat sendiri dengan kepala saya sendiri di H-1 itu strategi yang ditampilkan oleh Sintayong menghasilkan 2 gol di hari pada saat berhadapan dengan Ya. ke Arab Saudi. Jadi ini pelatih yang benar-benar tahu strategi. Bukan tahu strategi aja, dia tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan tim kita jadi sebuah kekuatan. Itu yang Oke. sulit dilakukan oleh pelatih setelah Sintayong. Ya, Bung Gita, tapi bagaimana juga dengan para pemain diaspora nih yang terbiasa dengan culture ataupun budaya dari Eropa? Iya, iya, mereka sih pasti akan tetap seperti itu ya, karena apapun juga kan mereka masih bermain di Eropa sekarang, walaupun beberapa sudah bermain di liga kita. Tapi saya nggak percaya bahwa pelatih itu harus benar-benar satu bahasa. Kenapa? Karena Graham Arnold itu bawa Irak sampai ke putaran kelima, Graham Arnold juga nggak punya kemampuan untuk berbahasa Arab, dia oke-oke aja. Kemudian Harv Renard melatih Arab Saudi sampai 2 kali dalam 2 masa yang berbeda, pernah mengalahkan Argentina juga. Dari kalah dengan kita, kemudian menang dari timnas kita juga dia bukan orang yang bisa berbahasa Arab. Jadi semuanya diterjemahkan. Ada yang namanya bahasa sepak bola. Saya pernah bicara dengan Gunawan Dwi Cahyo, mantan center back kita. Bener nggak sih kendala bahasa itu harus satu bahasa? Ya nggak juga katanya. Apapun kan semua bisa ada yang namanya bahasa sepak bola dalam kepelatihan. Itu yang paling penting adalah memahami bahasa sepak bola itu. Itu kenapa bahkan Brazil sekarang kan menggunakan pelatih Italia, tidak pelatih Brazil lagi. Kemudian Inggris juga pernah memakai Joran Eriksson walaupun dia bisa memang pelatih yang bisa berbahasa Inggris. Tapi banyak kan ke pelatih-pelatih. Contohnya adalah Gus Hiddink pernah melatih Korea Selatan. Korea Selatan lolos sampai ke 4 besar Piala Dunia di semifinal pada saat mereka menjadi tuan rumah. Jadi saya nggak percaya kendala bahasa harus dengan pelatih yang satu bahasa. Kan ada penerjemah, apalagi Ya, sekarang zaman sekarang. Yang penting adalah kebersamaan dan tahu bagaimana kelemahan dan kekuatan tim kita itu aja. ya, kebersamaan, tahu kekuatan dan kelemahannya, sehingga bisa jadi suatu kerja tim yang baik dan bisa menunjukkan Iya, hasil yang maksimal. Bung Gita, betul.
kita sebentar lagi akan menghadapi beberapa agenda besar ya. Ada AFF, Ya, kemudian Piala Asia. Nah, ini apa yang menjadi catatan nih untuk timnas ke depan? catatannya adalah kita harus benar-benar siap. Setidaknya oke, FIFA Match di bulan November bisa dijadikan segera ada ajang uji coba. Artinya lawan pun belum jelas. Tapi ke depannya di bulan Maret itu kan ada 2 pertandingan FIFA Matchday, di bulan Juni ada 2 pertandingan FIFA Matchday, kemudian di tanggal 25 Juli sampai 26 Agustus itu ada AFF. Nah, bukan saja tim nasional dan pelatih yang harus benar-benar mempersiapkan pelatih yang bagus, tim nasional yang sudah ada sekarang, tapi juga bagaimana PSSI mencari lawan-lawan kita. Kalau perlu kita away, selama ini kan yang kurang dari kita adalah away. Kita selalu pada saat pertandingan persahabatan kita jadi tuan rumah, kita mengundang tim lawan, kita keluar biaya tapi kita dapat dari tiket. Jadi orang-orang berpikirnya adalah ujung-ujungnya cari duit juga. Tapi saya sih sebenarnya tidak setuju. Saya lebih setuju bahwa tidak ada yang ingin mengundang kita. Itu yang harus didekati oleh PSSI kepada federasi-federasi lain. Bagaimana kita bisa menjalani pertandingan away. Karena kemarin dari 11 pertandingan away yang kita lakukan di 4 putaran kualifikasi, kita hanya menang dari Brunei 6-0 di GBK, kemudian kita hanya 6-0 di Brunei, kemudian kita hanya menang dari Vietnam 3-0 di Hanoi. Lain-lainnya kita seri dan kalah pada saat kita away. Jadi kelemahan kita adalah pada saat kita tandang ke kandang lawan sehingga kita tidak bisa mendapatkan poin maksimal. Baik, jadi sekali lagi PSSI dalam hal ini harus segera mengumumkan pelatih baru pengganti Kluivert, Bung Ya, Gita? betul. Tapi jangan buru-buru ya. Harus segera Artinya tapi harus memilih-milih ya, iya, terbaik iya, ya. iya, Baik. karena gini, waktu Desember kan kita kesannya buru-buru, ingin keluar dari ingin menghentikan Sintayong, kita Ya. dapat buru-buru, hanya satu orang yang mendaftar yang memenuhi lamaran, kemudian kita terima tanpa melihat bahwa ini pelatih tidak punya CV yang bagus. Ini yang harus kita hindari, itu ya. Dan satu hal lagi, Ya. kalau bisa jangan Frank de Boer. Oke, baik, terima kasih atas analisanya pengamat sepak bola. Bung Gita Suwondo sudah bergabung di kesempatan NTV Prime. Kali ini selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan hadir untuk Anda seusai jeda pariwara berikut ini.